Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan memberikan ilmu atau membagikan ilmu tentang amalan yang memberatkan, yaitu mizan, timbangan amal. Sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan lain-lain yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Alhamdulillah. Diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah, diberikan kenikmatan Islam, senantiasa berbuat baik, senantiasa beribadah kepada Allah, diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik, nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, fa insyaallah akan terbebas dari siksa api neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, amalan apa saja yang memberatkan dalam mizan atau timbangan amal? Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, hadis yaitu dari sanad Abu Darda, di mana nomor satu harus berakhlak yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Jadi sudah baik maka disempurnakan agar baik. Untuk itu marilah kita senantiasa punya akhlak karimah yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berkata yang buruk, kotor, meso dan lain-lain, menyinggung perasaan orang, komen menyinggung perasaan orang, jangan sampai. Lebih baik memuji. Akhlak yang baik itu banyak sekali. Yang baik namanya mahmudah, terpuji. Contohnya sabar, ikhlas, tawakal, rendah hati, tidak sombong. Lawan katanya adalah akhlak madhmumah yang tercela, itu sombong, iri hati, atau dengki, suudon dan lain-lain. Jadi nomor satu yang bisa amalan kita berat itu akhlak yang mulia, akhlak yang baik, mahmudah. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hakim dan Tirmidzi, di mana kita diperintahkan untuk bersolat pada Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah,
wa malaikatahu dan seluruh malaikatnya yusholluna ala nabi bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusan ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang yang beriman bersalawatlah dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada salimnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Atau minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Apa 100 kali dalam satu hari, atau 500 setelah sholat 5 waktu 100, jadi 5 waktu 500, atau 200 jadi satu hari 1000. Ini juga memberatkan dalam timbangan amal. Yang ketiga adalah kalimat tahlil. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Diriwayatkan oleh Imam yaitu Ahmad. Sekiranya andai kata seumpama petala langit dan bumi ini ditimbang, beratnya bermega-mega ton, itu dengan kita membaca tahlil itu masih berat, kata Allah, kata Rasulullah, yaitu masih berat kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita dawamkan, kita istiqomahkan 100, 1000 dan lain-lain. Itu akan memberatkan timbangan amal kita. Selanjutnya yang keempat, bertasbih, mensucikan nama Allah, yaitu khafifataini, ringan diucapkan dalam lisan tapi berat dalam amal timbangan, kata Rasulullah. Sampai malaikat itu kewalahan mencatatnya itu, ya, saking banyaknya. Memang ini janji Allah dan janji Rasulullah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya adalah sedekah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim sanad dari Abu Mas'ud Al-Ansori, beliau sedekah onta maka dibalas oleh Allah 700 onta. Itu pahalanya itu akan berlipat-lipat. Dicontohkan atau digambarkan Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ada orang menanam berbuah, buahnya diambil, berbuah lagi. Itulah gambaran balasan, yaitu nanti di akhirat kelak. Jadi memberatkan amal timbangan, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa yang bersedekah atau beramal 1 dibalas oleh Allah 10, ya, itu 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Dicontohkan Sayyidina Ali ketika dimintai oleh istrinya, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, dimintai delima, kemudian dibelikan delima tersebut di pasar. Ada orang minta-minta, diberikan sama Sayyidina Ali. Tapi Allah Maha melihat, Maha mendengar, maka dipanggilnya malaikat Jibril. Ya Jibril, itu Sayyidina Ali bersedekah, ini berikan delima ini kepadanya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah memanggil seorang waliullah, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi memberikan delima tersebut sebanyak 10. Ya, ini. Selanjutnya adalah nomor 6, tahajud. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam maka bertahajudlah, ayyab'atsaka rabbuka, maka Allah akan mengangkat ke tingkat terpuji bisa kaya, bisa diampuni oleh Allah dosanya, dan bisa memberatkan amal kebaikannya. Nah ini bertahajud sebagai tambahan, kata Allah. Kemudian selanjutnya adalah witir. Witir itu pahalanya bahkan melebihi sholat fajar. Ya, sholat witir itu ganjil. Innallaha yuhibbul witron. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada barang ganjil, karena Allah itu memang ganjil satu. Untuk itu kita lakukan sholat witir. Sebelum tidur sholat witir, boleh 1 rakaat, 3 rakaat, ya, 5 rakaat, 7 rakaat, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita di bulan suci Ramadan ikut tarawih kemudian pulang tidak ikut witir. Karena sholat witir dalam tarawih itu sudah mewakili dalam sholat tahajud, jadi tanpa witir. Jadi sholat witir itu merupakan memberatkan mizan amal timbangan. Selanjutnya yaitu sholat fajar atau sholat qabla subhi. Kita usahakan sebelum subuh itu kita sholat sunnah, usolli sunatan qabla subhi atau sholat fajar. Rakaat ini mustaqbil qiblati adanya ta'ala, di mana pahalanya dunia seisinya. Masya Allah, dunia seisinya. Oleh karenanya saya tidak akan meninggalkan sholat ini untuk menggapai surga dengan cara agar timbangan kita berat. Memang firman Allah, janji Allah dalam surat Al-Qaryah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man sakulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat amalnya, fa huwa fi isyatir radiyah, maka diberikan surga yang amat menyenangkan. Selanjutnya yaitu 7 membaca Al-Quran, atau nomor 8 membaca Al-Quran. Ya, kita upayakan sehari 2 lembar atau bagaimana, sehingga 1 minggu bisa khatam, atau 5 hari atau 30 hari bisa khatam. Kita upayakan, karena membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali pahalanya, bisa memberatkan amal, bahkan bisa menerangi alam kubur kita. Ya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran bagaikan rumah yang dihuni oleh setan. Ya, bacalah Al-Fatihah setelah sholat waktu 7 surat, maksud saya 7 kali Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah kalau kita baca mulai dari bismillah sampai waladhdallin itu sama dengan khatam Al-Quran 30 juz. Kalau kita baca Al-Quran surat Al-Ikhlas, sepertiga Al-Quran. Jadi kalau mangqara'at surat Al-Ikhlas, kata Rasulullah, siapa yang baca surat Al-Ikhlas sekali maka sulusul Quran, sepertiga. Kalau kita baca 3 maka khatam. Kalau baca 10 sama dengan membangun gedung atau istana di surga. Bahkan surat ini disebut surat Al-Wali, artinya kalau ingin jadi waliullah, kekasih Allah, perbanyak surat Al-Ikhlas ini, minimal yaitu 1000 kali 1 hari. Kemudian selanjutnya nomor 8 puasa. Puasa ini yang tahu hanya diri kita sendiri dengan Allah. Ya, puasa tidak ditunjukkan pahalanya, tapi Allah sendiri nanti yang memberi. Luar biasa. Kalau sholat berjamaah itu ditunjukkan 27 derajat. Kemudian selanjutnya adalah nomor 9, niat yang baik. Orang yang berniat baik, saya nanti tak nyumbang 10.000, ternyata gagal, itu sudah dicatat oleh Allah. Kita kalau bisa niat baik, ya. Kemudian selanjutnya punya channel dakwah, ya,
Di YouTube kita punya channel dakwah, itu dilihat orang, misalnya apa bacaan Al-Quran didengarkan, apa itu ceramah didengarkan, maka akan mendapat pahala terus menerus, bisa memberatkan timbangan amal kita. Mempunyai anak yang soleh itu juga merupakan memberatkan timbangan amal. Jadi kita didik dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, mendoakan orang tuanya, mendoakan kita dengan doa Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan kasihanlah mereka sebagaimana mendidikku semenjak kecil. Maka bisa memberatkan amal kita. Kemudian kita punya tanah, kita wakafkan untuk masjid, untuk kepentingan umat Islam, maka kepentingan umum dan lain-lain, maka juga memberatkan amalan. Yang terakhir para pemirsa, yaitu kita menjadi guru, menjadi ustadz, kiai, habaib, habib dan lain-lain, kita menyampaikan ilmu, itu juga memberatkan amal karena ilmunya untuk manfaat dilaksanakan, dipraktekkan, sehingga memberatkan amal. Jangan sampai kata Allah amal kita ringan. Surat Al-Qari'ah, wa amma man khafat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang ringan amalnya, maka tempatnya adalah hawiyah. Tahukah hawiyah itu adalah api yang amat panas. Naudzubillah min dzalik. Kita kena api dunia saja misu-misu, ya. Oleh karenanya sering-seringlah berdoa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Dengan kita mengamalkan beberapa amalan ini, fa insyaallah kita akan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa, jangan lupa subscribe karena termasuk jariah juga, termasuk pahala, ya, like, share, dan diaktifkan notifikasi loncengnya agar mengikuti yaitu video-video berikutnya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.